Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ilahi dengan nomor NPM 201301011 dari kelas 1C dan Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah trafo yang bisa disebut juga dengan transformator. Listrik yang digunakan di Indonesia tegangannya sekitar 220 volt. Sedangkan listrik yang diproduksi PLN di pusatnya itu lebih besar dari itu. Ada yang kira-kira 350.000 volt sampai bahkan 765.000 volt. Habis itu ditransmisikan ke seluruh wilayah. Terus kemudian voltasenya diturunkan lagi beberapa kali sampai mencapai 220 volt sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Ini dia sketsa trafo sebagai berikut. Jadi trafo itu ada lilitan yang terhubung ke sumber tegangan itu lilitan primer. Terus ada inti besi dan ada juga lilitan sekunder keluarannya. Di lilitan primer ini terdapat medan magnet karena arus listriknya berbolak-balik. Maka medan magnet yang terjadi pun akan bolak-balik. Nah, medan magnet inilah yang kemudian oleh inti besi ini diperkuat pada akhirnya sampailah di lilitan sekunder. Karena listriknya berbolak-balik sehingga mengakibatkan medan magnet yang berbolak-balik. Maka di kumparan sekunder itu terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus, sehingga ketika terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus, maka ini akan memberikan sesuatu yang dinamakan GGL induksi, akan menghasilkan listrik di kumparan sekundernya. Kembali ke inti besi ini digunakan bahan besi itu untuk mengurangi efek histerisis. Besi ini dibuat kepingan seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengurangi arus besar atau dikenal juga dengan arus eddy. Jadi arus eddy ini adalah arus besar yang terjadi jika sebuah logam mengalami perubahan flux magnetik, maka akan ada arus besar. Nah, jadi solusinya itu adalah dengan cara membuat logam ini menjadi kepingan yang tipis-tipis. Kita ketahui bahwa tegangan di kumparan primer adalah sebagai berikut. Dan di tegangan sekunder tentunya juga seperti ini. Perubahan flux magnetik jika trafonya kita anggap sebagai trafo yang ideal, maka perubahan flux magnetik di lilitan primer akan sama dengan perubahan flux magnetik di lilitan sekunder. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa tegangan di primer dibagi dengan tegangan sekunder itu akan sama dengan jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Di sini kita bisa melihat bahwa jika jumlah lilitan primernya lebih banyak dibanding dengan lilitan sekundernya, maka trafo ini akan menurunkan tegangan atau kita bisa sebut juga dengan trafo step down. Tapi jika sebaliknya, maka itu akan menaikkan tegangan yang bisa kita sebut juga dengan trafo step up. Balik lagi, jika trafo ideal, maka daya sekunder itu akan sama dengan daya di primer. Kita ketahui bahwa daya itu adalah tegangan kali dengan arus, karena sama kita bisa menuliskan bahwa tegangan di primer kali dengan arus di primer itu akan sama dengan tegangan di sekunder dikali dengan arus sekunder, atau bisa menuliskan seperti ini. Tegangan di primer dibagi dengan tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi dengan arus primer. Jika persamaan ini kita gabungkan dengan persamaan sebelumnya, maka akan menghasilkan seperti ini. Kita lihat bahwa jumlah lilitan dengan tegangan itu berbanding lurus. Artinya jika lilitan di sekunder lebih banyak dibandingkan dengan lilitan di primer, maka itu berarti bahwa tegangan di sekunder itu lebih besar dibandingkan dengan tegangan di primer.
Tapi sebaliknya, arus menjadi berkurang, arus sekunder lebih kecil dibandingkan dengan arus di sekunder. Balik lagi pada efisiensi trafo. Efisiensi trafo adalah perbandingan antara daya di sekunder dibagi dengan daya di primer dikali dengan 100%. Karena daya itu adalah V kali I, tegangan dikali dengan arus, maka kita bisa juga menuliskan seperti ini. Tegangan di sekunder dikali dengan arus sekunder dibagi dengan tegangan di primer dikali dengan arus primer dikali dengan 100%. Selesai juga materi pada transformator atau bisa disebut dengan trafo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.